Ya, memang itulah yang ingin kukatakan. Orang-orang bodoh selalu dipenuhi kebahagiaan dikarenakan kebodohan mereka sendiri. Uh. Kadang, yang lo anggap bodoh, cuma lagi males ngomong aja. Patrick Star, bintang laut pink yang tinggal di bawah batu, sering banget dicap bodoh. Tapi coba deh pikir lagi, beneran bodoh, atau cuma jenius yang udah terlalu nyaman sama hidupnya. Saking santainya, banyak yang ngeremehin. Tapi justru dari sikap bodoh amat dan logika absurdnya, Patrick ngasih kita pelajaran hidup yang nggak banyak orang sadar. Kadang lo nggak butuh IQ tinggi buat ngerti hidup, lo cuma butuh cara pandang yang beda. Siapa Patrick Star sebenarnya? Patrick adalah simbol dari anti-mainstream. Dia gak peduli sama standar orang lain, gak ikut hustle culture, dan hidup dengan prinsip paling simpel, kalau bisa santai, kenapa harus repot? Orang lihat dia tolol karena nggak kerja, nggak mikir panjang, atau sering jawab aneh. Tapi justru dari sanalah kebijaksanaan absurd Patrick dimulai. Filosofi jenius dari Patrick Star. Bodoh itu perspektif, bukan fakta. Di mata masyarakat yang sibuk ngejar titel, Patrick kelihatan bego. Tapi di dunia yang makin ribet, kadang kita butuh orang kayak Patrick, yang mikir simpel, jalanin hidup tanpa drama. Dia ngajarin kalau pinter itu nggak selalu tentang rumus atau jabatan, tapi tentang gimana lo bikin hidup lo sendiri jadi lebih ringan. Filosofi Taoisme bilang, manusia paling bijak itu justru yang kembali ke hal-hal paling sederhana. Patrick udah di level itu sejak awal episode. Jenius emosional, punya hati yang nggak terkomersialisasi. Patrick gak jaim, gak pura-pura kuat. Dia bisa cengeng, bisa ketawa ngakak, bisa marah, bisa sayang. Emosinya tulus dan transparan. Itu bikin dia jadi makhluk yang langka, karena banyak manusia sekarang lebih jago pencitraan daripada ngerasa. Dalam psikologi, ini masuk ke emotional intelligence, kemampuan mengenali dan mengekspresikan perasaan. Patrick punya itu, bahkan mungkin lebih jago dari Squidward yang pendam semuanya. Kebahagiaan tanpa validasi. Patrick gak peduli pengakuan. Dia gak cari likes, gak peduli followers, gak minta diakui. Dia hidup sesuai yang dia mau, bukan yang orang harap. Buat dia, duduk di bawah batu, makan es krim, atau main bareng SpongeBob udah cukup buat bahagia. Ini mirip konsep stoikisme, di mana ketenangan didapat dari dalam, bukan dari pujian atau pencapaian luar. Filosofi anti-ambisi, tapi tetap punya nilai. Patrick nggak punya tujuan besar, tapi dia juga nggak ngerusak siapa-siapa. Dia hidup damai, gak kompetitif, gak ribet. Buat sebagian orang, itu dianggap sia-sia. Tapi coba pikir, siapa yang lebih damai? Orang yang tiap hari kejar deadline atau Patrick yang tidur siang sambil mimpi makan? Kalau Patrick ada di dunia nyata, Patrick di dunia nyata mungkin jadi orang yang kerja serabutan, tinggal di kampung, gak main medsos, dan kelihatan gagal. Tapi dia juga bisa jadi mentor hidup, bukan buat sukses secara materi, tapi buat ngerti arti cukup. Dia nggak peduli tren, nggak kejar validasi, dan nggak takut dikatain bodoh. Orang kayak Patrick gak banyak ngomong, tapi kalau mereka ngomong, bisa nyetil yang denger sampai ke ubun-ubun. Kesimpulan, Patrick, si jenius dalam diam. Patrick Star bukan karakter bodoh. Dia jenius dengan caranya sendiri. Bukan jenius yang pinter debat, tapi jenius yang ngerti gimana cara hidup tenang. Di dunia yang makin pusing, mungkin kita perlu belajar lebih banyak dari Patrick, tentang kesederhanaan, ketulusan, dan hidup tanpa beban sosial. Karena kadang, si paling diem justru ngerti paling dalam.